Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Norma selaku dosen mata kuliah Matematika Terapan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 6, untuk mempresentasikan materi geometri bidang ruang. Sebelum masuk ke materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Anggota kami yaitu pertama Intan Nurhidayah, kemudian yang kedua Rohana, yang ketiga Milati Aska, yang keempat Saila Min Amrina, dan yang terakhir yaitu Melini Aningrum. Materi yang akan kami bahas pada bab ini yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang dalam dimensi 3, kemudian proyeksi titik pada bidang, kedudukan bidang terhadap bidang, kemudian ada jarak dari titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Ada jarak dua garis sejajar, jarak garis dan bidang yang sejajar, jarak dua bidang sejajar, kemudian yang kelima itu ada sudut antara garis dan bidang dan sudut antara dua bidang. Langsung saja yang pertama yaitu kedudukan titik terhadap garis. Nah, kita lihat pada gambar ada dua macam kedudukan, yaitu titik T terletak pada garis G dan titik T terletak di luar garis G. Sudah dijelaskan bahwa dalam kedudukan ini dua buah titik dapat membentuk tepat satu garis. Kemudian yang selanjutnya ada kedudukan titik terhadap bidang, di mana bidang merupakan gabungan dari beberapa garis yang saling terhubung. Kemudian dalam hal ini ada dua macam kedudukan, yaitu yang pertama titik berada dalam bidang, di mana titik T ini berada di dalam bidang H. Kemudian yang kedua ada titik yang berada di luar bidang. Selanjutnya ada kedudukan titik terhadap garis lainnya. Antara satu garis dengan garis lainnya juga punya kedudukan. Ada tiga macam, yaitu garis yang saling berhimpit, yang kedua ada berpotongan, dan yang ketiga adalah garis bersilangan. Antara garis berpotongan dan garis bersilangan ini tentu saja berbeda, di mana garis yang berpotongan itu terletak di bidang yang sama, sedangkan garis yang bersilangan terletak di bidang berbeda dan tidak mempunyai titik persekutuan. Kita bisa lihat pada gambar slide selanjutnya, yaitu garis berpotongan memiliki titik persekutuan yaitu di C, sedangkan yang garis bersilangan tidak mempunyai titik persekutuan. Kemudian keduanya, yang berpotongan terletak pada bidang yang sama, sedangkan yang bersilangan terletak pada bidang yang berbeda. Yang selanjutnya ada garis dan bidang juga bisa memiliki kedudukan satu dengan yang lainnya. Ada tiga macam kedudukan, yaitu pertama garis yang terletak di dalam bidang, dan yang kedua garis yang sejajar pada bidang, kemudian yang ketiga ada garis yang memotong bidang. Kita lihat gambarnya. Di sini ada sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis tersebut juga terletak pada bidang. Kemudian yang kedua tadi ada garis dikatakan sejajar jika garis dan bidang tidak mempunyai satupun titik persekutuan, tidak memiliki titik temu sama sekali. Kemudian yang ketiga ada garis memotong. Dikatakan garis memotong jika bidang mempunyai satu titik persekutuan yang biasanya disebut dengan titik potong. Nah, dari penjelasan tadi coba kita mulai membahas sedikit mengenai materi yang telah disampaikan. Kita lihat gambar pertama, yaitu ada garis BD dan garis FH.
Kemudian yang kedua ada garis BD dan garis HB. Yang ketiga ada garis BD dan garis AC. Dan yang terakhir ada garis BD dan garis EG. Dari gambar di bawah ini, tunjukkan suatu garis yang bersilangan. Kita lihat garis BD dan FH terletak di bidang yang sama, yaitu BDHF, dan tidak mempunyai titik persekutuan. Jadi mereka tidak bersilangan. Kemudian yang kedua, kita lihat garis BD dan HB terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang BDHF, dan mempunyai titik persekutuan, yaitu di B. Jadi mereka tidak bersilangan. Kemudian yang ketiga ada garis BD dan AC, di mana kedua garis ini terletak pada bidang yang sama, yaitu ABCD, dan mempunyai satu titik persekutuan, yaitu di tengahnya ini ya. Jadi mereka tidak bersilangan. Kemudian yang terakhir ada garis BD dan EG. Kedua garis ini tidak terletak pada bidang yang sama dan juga tidak memiliki titik persekutuan. Jadi mereka bersilangan seperti yang telah kita bahas pada sebelumnya, yaitu garis dapat dikatakan bersilangan jika tidak memiliki titik persekutuan dan tidak terletak pada bidang yang sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kemudian bisa dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Kepada Mbak Saila, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saila Min Amrina Rosyada, NIM 23070180056. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai kedudukan bidang terhadap bidang. Sesama bidang pun ternyata juga saling memiliki kedudukan. Yang pertama, ada yang namanya dua bidang sejajar, tidak ada yang lebih besar ataupun lebih kecil, semuanya sama sejajar. Yang kedua, ada dua bidang yang berimpit, artinya ada bidang di dalam bidang. Yang terakhir, ada dua bidang yang saling berpotongan. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh gambarnya. Yang pertama, ada dua bidang sejajar, di mana dua bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai satu titik pun persekutuan. Bisa lihat gambar di samping. Selanjutnya ada dua bidang berimpit, yaitu dua bidang dikatakan berimpit jika setiap titik terletak pada kedua bidang. Yang terakhir ada dua bidang berpotongan, di mana dua bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang tersebut mempunyai sebuah garis persekutuan, itu garis G. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proyeksi titik dan garis pada bidang. Pertama, kita ke definisi dulu, apa itu proyeksi. Proyeksi adalah pemetaan suatu objek secara tegak lurus terhadap objek lainnya. Dapat disebut juga dengan pencerminan. Proyeksi dilakukan dengan cara menjatuhkan titik atau titik tersebut pada garis tegak lurus terhadap bidang dan biasanya dilambangkan dengan tanda aksen. Proyeksi pada bangun ruang, yaitu ada proyeksi titik pada garis. Yang kedua ada proyeksi titik pada bidang, dan yang terakhir ada proyeksi garis pada bidang. Yang pertama kita ke proyeksi titik pada garis. Dari titik P, kita ilustrasikan di gambar ini. Titik P akan diproyeksikan terhadap garis K. Caranya adalah kita tarik garis M tegak lurus dengan K. Kita tarik garis M tegak lurus dengan garis K. Nah, dari garis M ini memotong garis K, katakanlah di titik Q. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa titik Q adalah hasil proyeksi titik P pada garis K. Sementara garis PQ, garis yang menghubungkan antara P ke Q yang tegak lurus dengan garis K, disebut sebagai garis proyektor. Nah, itu konsep dari proyeksi titik pada garis.
kita langsung ke contoh soal, dimana diketahui kubus ABCD EFGH. Tentukan proyeksi titik A pada garis BC, BD, dan ET, dimana T berpotongan di AC dan BD. Pembahasannya yaitu yang pertama, proyeksi titik A pada BC. Proyeksi titik A pada BC adalah di titik B. Dari titik A, kita bisa lihat dari titik A ke BC. Kalau kita perhatikan, kita tarik garis dari titik A ke BC, dia akan tegak lurus terhadap BC. Di titik B. Sehingga bisa dipastikan bahwa hasil proyeksi titik A pada BC adalah titik B. Yang kedua ada proyeksi titik A pada BD. Proyeksi titik A pada BD yaitu di titik T. Kalau kita tarik garis A ke BD, dia akan tegak lurus terhadap AC. Kita tarik garis A ke BD, dia akan tegak lurus terhadap AC. Nah, AC dan BD ini akan berpotongan di titik T, sehingga titik T ini adalah titik proyeksi dari A ke garis BD. Yang terakhir adalah proyeksi titik A pada garis ET. Titik A pada garis ET. Kita bisa perhatikan, kita tarik garis A ke garis ET, garis ini ya, akan tegak lurus terhadap garis AG. Dia akan tegak lurus terhadap garis AG. Garis AG ini dengan ET, garis AG dengan ET akan berpotongan secara tegak lurus, katakanlah di titik A aksen ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proyeksi titik A pada ET adalah di titik A aksen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proyeksi titik pada bidang. Oke, kita ilustrasikan juga. Nah, dari titik P ini akan diproyeksikan ke bidang H, di mana titik P ini ada di luar bidang H. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita tarik garis dari titik P secara tegak lurus ke bidang H. Katakanlah garis ini adalah garis G yang tegak lurus terhadap bidang H. Sehingga kita peroleh bahwa garis G ini akan menembus pada bidang H di titik P aksen. Nah, P aksen ini adalah hasil proyeksi titik P pada bidang H. Jadi kesimpulannya adalah titik P aksen adalah proyeksi titik P pada bidang H. Kita langsung ke contoh soal, yaitu diketahui kubus ABCDEFGH. Maka proyeksi titik E pada bidang ABCD adalah, dan yang kedua proyeksi titik C pada bidang BDG adalah. Selanjutnya kita ke pembahasan, yaitu proyeksi titik E pada bidang ABCD adalah. Nah, artinya
yaitu proyeksi titik E pada bidang alas, karena alasnya yaitu ABCD. Nah, kita tarik E tegak lurus dengan bidang alas yaitu ABCD tadi, maka garis yang tegak lurus dengan bidang alas melalui E adalah garis EA. Garis yang putus-putus warna ungu ini ya. Sehingga kalau kita perhatikan, EA dengan ABCD dengan alasnya akan memotong menembus di titik A. Sehingga hasil proyeksi titik E pada bidang ABCD adalah titik A, di mana EA tadi tegak lurus dengan ABCD. Yang kedua yaitu proyeksi titik C pada bidang BDG yaitu P. Kita perhatikan. Nah, C ke titik C ke bidang BDG. Bidang segitiga ini yang berwarna pink. Nah, C ke bidang BDG ini akan tegak lurus dengan garis EC yang menembus bidang BDG. EC tegak lurus dengan bidang BDG. Nah, titik tembus EC dengan bidang BDG kita cari. Jadi, BDG ini bisa diwakili oleh garis G dari G ke tengah-tengah BD. Yang bawah ini ya, perpotongan antara G ke tengah-tengah BD ini dengan C adalah di titik P, sehingga titik P adalah hasil proyeksi titik C pada bidang BDG, di mana CE tegak lurus dengan bidang BDG. Selanjutnya yang terakhir yaitu proyeksi garis pada bidang. Nah, katakanlah kita punya garis G. Akan diproyeksikan ke bidang H. Garis G ini kita proyeksikan terhadap bidang H. Nah, proyeksi sebuah garis ke sebuah bidang dapat diperoleh dengan memproyeksikan titik-titik yang terletak pada garis itu ke bidang. Contohnya kita ambil dua titik, yaitu dua titik yang dilalui oleh garis G, katakan titik A dan titik B. Nah, dari dua titik ini, A dan B, kalau diproyeksikan ke bidang H, maka akan kita peroleh secara tegak lurus. A kita peroleh hasil proyeksinya yaitu A aksen, dan B kita peroleh hasil proyeksinya adalah B aksen. Sehingga garis yang melalui titik A aksen dan B aksen adalah garis proyeksi dari garis G terhadap bidang H. Jadi, proyeksi garis G pada bidang H adalah garis G aksen. Kita langsung ke contoh soal. Diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang AB itu 16 cm dan TA adalah 18 cm. Panjang proyeksi TA pada bidang ABCD adalah. Kita langsung ke pembahasan, yaitu proyeksi TA pada bidang ABCD. Kita cari dulu proyeksi TA pada bidang ABCD. Nah, kita cari dari TA ke ABCD. Tentunya kalau T kita proyeksikan ke ABCD, kita tarik garis ke ABCD, maka dia akan tegak lurus pas di perpotongan antara AC dan BD. Jadi, hasil proyeksi T ke ABCD adalah T aksen. Sementara A diproyeksikan ke ABCD adalah tetap A. Sehingga hasilnya proyeksi AT ke ABCD adalah AT aksen.
Selanjutnya kita cari panjang proyeksi TA pada bidang ABCD. Panjang proyeksi TA pada ABCD adalah AT aksen. AT aksen sama dengan setengah AC, yaitu setengah kali diagonal bidang. Setengah kali 16 akar 2 hasilnya 8 akar 2. Jadi panjang proyeksi TA pada bidang ABCD adalah 8 akar 2. Demikian pembahasan mengenai proyeksi bidang ruang. Terima kasih kepada Mbak Saila selaku pemateri 2. Kemudian dilanjutkan pemateri 3 yaitu Mbak Intan. Kepadanya saya persilahkan.